Perseroan terbatas atau yang biasa disingkat dengan PT merupakan jenis badan usaha yang paling banyak tumbuh di Indonesia. Badan usaha ini seperti badan-badan usaha lainnya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan selama menjalankan badan usaha tersebut. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari badan usaha perseroan terbatas atau PT. Kelebihan perseroan terbatas atau PT. Pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang perusahaan. Tiap pemegang saham hanya mungkin menderita kerugian sebesar jumlah yang ditanamkan dalam perseroan terbatas yang bersangkutan. Kedua, pemisahan pemilik dari pengurus. Pemilik adalah para pemegang saham, sedang pengurus dipegang oleh orang yang sanggup melakukan tugas itu, sehingga kemampuan untuk mendapat keuntungan semakin besar dan kontinuitas perusahaan lebih terjamin. Ketiga, mudah dapat modal. Perseroan terbatas dengan membagi modal atas sejumlah saham dapat menarik modal dari beribu-ribu orang yang tempatnya berjauhan satu sama lain. Bila dibutuhkan modal yang lebih besar, maka dengan pengeluaran saham baru hal itu mudah dicapai. Keempat, perseroan terbatas mempunyai potensi hidup yang lebih permanen dari bentuk-bentuk usaha lain. Kelima, terdapat efisiensi di dalam soal pimpinan, sebab penempatan pejabat-pejabat pemimpin sering didasarkan atas orang yang tepat. Keenam, perseroan terbatas seringkali lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai-pegawainya. Sedangkan adapun kekurangan perseroan terbatas atau PT, yaitu pertama, pemungutan pajak terhadap perseroan terbatas relatif besar. Sebab pungutan pajak selain dikenakan terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum, pula terhadap setiap dividen yang diberikan pada para pemegang saham. Kedua, mendirikan perseroan terbatas bukan saja lebih rumit tetapi pula lebih mahal. Perseroan terbatas harus didirikan dengan membuat suatu akta notaris dan sebelum mendapat hak sebagai badan hukum, harus dikeluarkan sejumlah biaya yang relatif tinggi. Ketiga, tidak terjaminnya rahasia karena semua aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Demikian pula rahasia proses produksi tidak terjamin kerahasiaannya, sebagaimana halnya pada perusahaan perseroan. Keempat, kurangnya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan. Rapat pemegang saham yang umumnya dilakukan sekali setahun, sering tidak dihadiri oleh para pemegang saham. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perusahaan dalam rapat umum pemegang saham RUPS tidak atau sering tidak dimanfaatkan oleh para pemegang saham.